Oke, kita masuk ke part 2. Mas masih bersama Mas Sigit. Sampai mana tadi? Sampai lo kayak tahu di semaput. belakang ada seseorang Iya. kayak Kunti, terus sampai pingsan seolah dibawa jiwanya ke alam dia. Terus Sebenarnya tuh kayak gimana sih, kan saya tuh mirip duduk ya. Itu kan dalam ruangan. Ini tuh kayak halusinasi, tapi bukan halusinasi ya. Kalau halusinasi mungkin nggak seril itu. Saya pakai baju apa juga nggak tahu kan. Itu benar-benar real kayak baju yang saya pakai. Terus saya tuh ngirit, saya tuh tiba-tiba keluar kayak keluar ruangan itu. Saya tuh ngelihat ada sesuatu yang di belakang saya. Dia tuh pakai baju putih. Pokoknya serba putih, dia tuh kepala juga kayak putih tapi nggak ada kayak pocong kan. Kalau pocong ada ikatnya, itu nggak ada ya. Terus dia tuh kayak nunduk gini. Dia tuh penasaran banget pengen lihat apa sih dia tuh siapa gitu. Pas saya mau lihat gini, kan posisi dia tuh jongkok dan saya tuh duduk gini. Dia tuh mau ngangkat kepala, tapi saya itu tiba-tiba kayak semaput, kayak ngeblank gitu, langsung mau jatuh. Terus saya bilang ke teman saya yang lagi ngewirit juga, mas mas gitu. Terus dia tuh apa, langsung nengok kenapa gitu kan, langsung ngomong ke saya, kenapa. Saya nggak kuat mas, nanti tak ceritain gitu kan. Nah terus dia juga bilang emang kenapa gitu. Terus saya kayak lihat apa kok mas, nggak enak rasanya, jangan takut kalau gitu kan. Nah dari situ tuh kayak diberanikan untuk memberanikan apa, mencari hal-hal kayak gitu untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, bahwa makhluk itu ada gitu. itu lebih ke penasaran atau lo pengen berani, mencoba berani? Kalau penasaran enggak, karena saya juga udah sering apa ya, kayak dikasih tahu sama orang gitu kan. Terus yang bikin saya itu memberanikan diri karena dia tuh, teman saya itu bilang untuk mendekatkan dirimu kepada sang pencipta. Nah saya itu pengen belajarin dari situ. Terus kulik terus sampai saya itu pernah saya pernah mas, saya baru inget nih, pernah yang namanya ngelihat ya, sosok putih. Kalau saya bilangnya kunti mungkin ya kunti ya. Mau tak jelasin ini persis bentuknya bisa saya. Yang saya lihat itu kayak kita lihat asap pap Ya, full gitu kan. Dia itu kan kalau asap pap kan pisah. Ini nggak pisah mas, ngumpul ya? ngumpul tapi ngebentuk kayak kotak kain. Nah Kotak apa? ini putih tapi transparan, kayak belakangnya itu kayak lihat seumpama gini ya. Ini tuh ada bangunan di sini tuh, makhluknya bangunan itu kelihatan tapi ketutup kain putih yang bener-bener kain putih, kayak kain apa ya, Kayak mori. kalau kain mori dia itu padat ya. Ini tuh Ya kayak cuma memang nggak samar kan. warnanya juga putih kebiru-biruan kayak terang gitu, terang itu. Ini tuh bener-bener real ya, kayak lihatnya tuh kayak wah banget itu. Kalau menurut saya juga pengen ke situ tapi ada rasa takutnya, jangan gitu mas. Yakin ini bener-bener kayak penasaran gitu. Di sisi lain juga pernah ngedenger ya suara kayak ngedenger di rumah atau apa. Sebenarnya juga kalau ngebahas setiap bangunan itu pasti ada. Contoh nih, ini pengalaman kayak pengalaman pribadi. Saya itu kan kalau masuk rumah tuh biasa salam, walaupun ada orang atau enggak itu salam. Pas suatu hari itu kayak emang pulangnya tuh rusuh banget, capek, bener-bener capek. Pulang buka pintu mau masuk kamar saya itu kamar kedua dari kamar pertama, kamar kakak. Di kamar kakak itu kan kosong, kakak lagi kerja gitu kan. Ada kayak, kalau tempat tidur bahasa Indonesia apa itu, ranjang ya, ranjang. Nah pintunya tuh kebuka, ngeliatin ranjangnya. Saya tuh ngelihat sekelebat gini toh, ngelihat gini terus masuk kamar. Sebelum saya masuk kamar kan saya ngelihat kamar itu, tapi saya itu ngelihat ada orang yang berdiri, bener saya itu lihat orang berdiri Jadi samping ranjang. samping ranjang. Itu lihatnya nengok gini. Saya penasaran siapa itu kan. Terus saya balik lagi, nggak ada apa-apa dan nggak ada orang itu kan. Di situ mulai rasa merindingnya udah kerasa, apa yang saya lihat itu benar-benar nyata atau cuma halusinasi. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga penasaran, masih mengingat sampai terngiang-ngiang lah ya, kayak lagu tuh di otak itu terngiang-ngiang. Terus kan kakak saya itu ada gitar di kamarnya ya, bunyi jreng gitu, Bunyi sendiri. itu real bunyi jreng asli, telinga yang dengar. Terus saya
oh emang bener kalau makhluk itu ada, saya percaya saya itu. Dari situ saya itu mulai ngulik, bener-bener nguliknya kesana sini, cari orang yang tahu. Saya itu ketemu satu orang, kalau saya sebutnya guru, dia nggak mau disebut guru tapi dia tuh yang ngajarin saya. Oke, ini sebentar saya potong. Itu lo sering lihat penampakan seperti itu karena setelah kejadian tadi yang lo di belakang lo ada penampakan tadi. Sebelumnya juga pernah, itu sebelumnya. Oh, yang hal yang ini sebelumnya. Terus pas ketemu sama orang yang teman saya yang ngajak saya wirid itu, saya itu menjadi yakin kalau makhluk itu tuh ada. Nah, dari situ rasa keberanian saya itu mulai tingkat sampai sekarang. Terus lihat ada sosok putih-putih tadi, Ya. gitar Nah, bersuara. kalau sosok kuntinya itu dipanggil. Ini dipanggil sama teman. Oh, jadi Temennya agak rada ini. oh, bisa soal situ ya, tahu ya. Terus akhirnya pada suatu ketika lo ketemu sama seorang yang bisa menuntun lo ke arah sana, seperti apa itu? Ya, pertama kalau saya pribadi saya seneng ya kan bisa ngedeketin saya ke pencipta, kalau makhluk-makhluk itu ada gitu kan. Selain itu juga kalau ini saya nyebutnya dukun, nggak mungkin dukun kan, dia itu santri. Oke. Dia gelar santri. Selain itu juga jadi tahu kalau ada orang yang disalahgunakan, diguna-guna gitu kan. Ngomongnya langsung frontal aja nggak apa kan, kayak santet. Pernah diajak ke temen gitu kan, sama temen gitu, nolong orang yang kena santet. Dia tuh sakit tapi gara-gara dikasih sama seseorang dulunya gitu kan, Kirimin. dikasih. Ini mah jadi kayak bukan santet sih, kalau istilah orang Jawa kan kayak pegangan gitu kan. Oh. Jadi dia tuh dikasih pegangan. Pertama dia tuh wah hidupnya royal terus ya, sampai kaya gitu kan. Boros, bukan keboros. Oh bukan, jadi kayak Karena memang kelebihan duit. kelebihan duit gitu. Waya dibuang-buang duitnya gitu ya. Terus sampai tuanya dia tuh berhenti kerja karena sakitnya itu 10 tahun lamanya. Dia tuh udah bener-bener mau bilang ke mulut, pas saya datang itu, kalau mau mati aja gitu. Dia yang ngomong, daripada saya tersiksa sakit terus-terusan gini. Jadi sakit kambuh di kronis sama dokter itu nggak sakit apa-apa, tapi dia tuh badan tinggal tulang. Terus dia ngomong mati aja ke siapa? Ke temen saya gitu yang mau nolongin gitu kan. Oh, yang mau nolongin. Terus karena sama udah nggak sanggup ya. udah nggak sanggup, diri sendirinya udah ngerasa bahwa dirinya tuh Nggak mampu. Udahlah, nggak mampu, pasrah lah ya. udah pasrah gitu. Terus teman saya itu bilang coba Pak saya iniin gitu kan. Nah itu yang teman saya itu ngajak saya ngewirid lagi ya. Dan ini enggak. Oh, yang teman lo tadi. Oh enggak, iya teman yang itu, tapi ini enggak sampai semaput dan saya itu berhasil melihat sosoknya. Saya itu ngewirid, saya itu melihat sosok kayak kalau saya gambarin itu orang biasa ya. Tapi telinganya panjang, dia tuh perutnya buncit. Enggak tinggi-tinggi banget dia tuh ya. Terus dia tuh kayak jalannya gini, kepalanya gini. Kupingnya panjang. Matanya lebar bulat. Saya lihat, bener-bener lihat. Tapi dia tuh nggak berhenti di depan saya, tapi saya lihat dia tuh jalan-jalan terus. Di rumah temen lo yang sekarang tadi? Di temen ini pasien lah ya, sebenarnya di rumah pasien itu. Iya, yang udah pasrah tadi kan. Di rumah itu terus saya bilang, pas ke temen saya udah berhenti ngewirid, teman saya juga udah ngobrol, tapi ngobrolnya ke ibunya ya langsung, yang Bu mohon maafnya kalau saya bisa nolong pasti sembuh, tapi kalau enggak mohon maaf juga, apa yang hasil akhirnya harus diterima gitu kan. Dia nyembuhin sampean apa temennya? Temen. Oke. Saya cuma ikut. Cuma nemenin ya. Cuma nemenin. Oke, terus Terus saya bilang, Den, aku manggilnya Den ya. nah, Den, saya tadi melihat sosok yang kayak gini gitu kan, yang badannya pendek, telinganya panjang, perutnya buncit gitu kan, matanya gede. Terus dia bilang ya emang itu yang mengganggu dia terus selama 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Wow. Sakitnya sampai kurus, bener-bener. Saya juga lihat kalau pas dipijit, dia kan dipijit juga kan sama temen, lihat tulangnya. Tapi itu sakitnya ini dia kelihatan apa enggak?
Maksudnya kalau luar kan kelihatan tuh kebakar atau apa atau Enggak. jarum atau gimana? Enggak sama sekali. Dia tuh kayak kalau dilihat secara muka gitu kan. Secara fisik luar nggak ada ya? Secara muka kalau saya lihat dia itu sehat. Sehat. Tapi dia tuh sampai kurus, bener-bener kurus. Sekarang orangnya udah nggak ada ya, meninggal. Pas bilang itu, terus bawa persyaratan teman saya itu ya banyak lah macam-macamnya persyaratannya. Pokoknya dari salah satu itu ada yang saya sebutin, semoga bisa bermanfaat juga buat orang-orang yang nonton ya. Yeah. Itu tuh pohon namanya, aduh lupa ini. Itu loh sejenis buah namanya itu bidara. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu bidara. Nah teman saya itu bilang ini persyaratannya cuma yang saya sebutin satu bidara ya, itu doang. pohon bidara. Pohon bidara. Apanya yang diambil? Yang diambil daunnya. Daunnya. Buat mandiin orang itu, terus ngomong, Bu minta maafnya gitu kan, kalau bisa ketolong ya insya Allah orangnya sembuh, bisa ketemu ibu lagi, tapi kalau enggak mohon diikhlasin. Dan 1 minggu dimandiin sama teman. Oh, itu memang si pasien teman lo ini memang udah di ujung tanduk ya ibaratnya. Udah di ujung Aja. Cuma pas ketemu Hampir finish ya. teman saya. Nah terus lagi tadi sampai bidara, diobatin akhirnya akan dapat kan. Terus Mau diceritain tentang pohon pindara itu? Barangkali minat. boleh sekalian. Jadi pohon pindara itu kayak ada sumpah setannya gitu kan. Setan itu nggak mau mendekati yang namanya pohon pindara dari salah satu 2 pohon. Yang satu pohon kurma, Pohon kurma. nggak bakal disentuh setan. Dan yang kedua pohon pindara. Bidara alasannya kenapa? Kalau secara sejarah kurang paham, tapi ini tuh pohon dari Arab. Berarti Kalau- sama-sama daerah bukan si kurma sama bidara ini. Sebenarnya kalau disebut lagi ini tuh pindara itu pohonnya kayak pohon liar, di Indonesia juga banyak pohonnya. Dia tuh kayak bukan rumput sih, dia tuh pohon tapi liar gitu kan. Jadi takutlah intinya si setan itu. Terus akhirnya diobatin tuh. Meninggal orangnya. Oh nggak ketolong. Pas dimandiin kan udah Mandiin dimandiin sampai apa bidara itu tadi. sama daun bidara, Daun terus bidara. ngomong 1 minggu meninggal orang. Berarti nggak ini dong. Itu antara memang udah umurnya udah segitu apa memang obatnya nggak manjur itu. Ya kalau menurut ini pribadi Ya juga namanya kan juga berusaha ya nggak. usaha gitu kan, ya semaksimal mungkin namanya juga menolong gitu kan. Dan pada akhirnya memang ya umurnya memang udah segitu ya, nggak bisa ditolong. Selain itu juga pohon pindara kayaknya banyak buat pengobatan juga itu, barangkali gitu kan. Tapi minat. juga memang kalau masih gitu ceritanya memang orangnya juga kasihan sudah 10 tahun 10 tahun memang yang bener-bener hidup. itu. Iya udah tersiksa udah apa tapi berobat udah berapa kali dia? Dia juga sambil kayak punya obat apa sih, penahan nyeri kah, tapi yang dia Cuma penahan doang. kalau dibilang dia tuh sakit pinggang. Kemungkinan kalau sakit pinggang kan kalau nggak ginjal ya apa, Urat ya, perut ya, bro berok ya, Iya. turun berok ya. pasti kan sakit. Tapi ini 10 tahun kan nggak mungkin. Iya. Nah, itu. Berarti memang di luar non medis itu pasti. Terus punya usutnya lagi. Pas ditanya sebelum dimandiin, Bapak jujur ke saya, pernah nggak sih nyari-nyari yang kayak ginian gitu kan? Ya kayak pegangan gitu kan. Kalau orang Jawa kan pegangan-pegangan. Terus bapaknya itu tuh nyeplos ngomong gini, saya pernah datang ke Lampung. Di Lampung tuh ketemu orang Jogja. Di situ saya tuh dikasih minuman yang isinya itu buat pegangan katanya. Oke. Nah dari situ Dia minum tuh. dia minum, terus dikasih amalan sampai dia tuh lupa ngamalinya. Nah gagalnya tuh di situ, lupa ngamalinya. Nah bahayanya tuh di situ. Berarti amalan ini nggak sampai selesai ya? Nggak sampai selesai. Akhirnya malah balik ke diri dia sendiri. Sebenarnya gitu kalau pegangan-pegangan yang berbahaya dari apa ya, ilmu gelap gitu kan. Oh gitu ya. Kayak contoh kita tuh punya barang, ini tuh harus pakai setiap malam Jumat kah apa-apa gitu, ada ritual-ritualnya. Itu yang bahayanya kalau kita itu sampai lupa. Kalau kita tuh sampai Kalau lupa. pengamalan.
Beda kalau kita itu punya amalan sendiri kayak ahli wirid, dia tuh kayak punya pendamping sendiri, tapi itu tuh bukan datang dari siapa ya, orang-orang yang ngebalikin, bukan ngebalikin sih, kayak kita itu dikasih, kalau dikasih kan otomatis dia tuh meminta imbalan. Nah kalau kita ngewirid, kita ahli kayak gituan itu insya Allahnya bukan malah kita yang ngasih, malah dia tuh ngasih ke kita. Contoh kayak ngasih rezeki karena kita tuh sering ngamal gitu kan. Ya itu tergantung ke diri kita sendiri, mau nyari, mau ngulik apa enggak gitu kan. Mau jadi makhluk orang normal gitu ya, normal aja, gampang, banyak rezeki. Berarti terus si siapa tadi yang diobatin itu, dia kan amalannya nggak kelar tuh sampai dia kena penyakit sama 10 tahun. Berarti si amalan yang dibawanya sampai mati, Bang. Maksudnya penyakit yang dibawanya itu sampai mati, bawa mati. Kalau itu kurang paham. Sama gangguan nggak bisa dipamati dong. Ketika dia mati pasti dia lepas dong. Jinnya pun malah seneng ya ketika sampai orang ini bisa mati. Sebenarnya kalau yang berbahayanya itu ya kayak gitu, sampai mati dia tuh, kalau belum mati belum selesai gitu kan, entah duniawi, entah harta, pokoknya serba itu harus terpenuhi sih, malu-malu kayak gitu. Berarti kesimpulan yang kita ambil di sini, kita bisa membaca ketika ambil positifnya, ketika kita punya kepercayaan dengan satu hal seperti itu, pasti ada efeknya ya. Ya pasti ada efeknya, semua ada efeknya. Bahkan kalau memang nggak ditata dengan benar, mungkin bisa kembali kita sendiri ya, balik ya. Balik pasti. Kembali. Karena kayak kalau gitu, kayak gitu kan butuh imbalan lah. Jadi sebenarnya kayak gitu nggak baik ya. Nggak baik. Nggak baik ya. Kita percayakan sama Tuhan, jangan sama jin, setan atau barang-barang yang bisa diagungkan ya, kecuali Tuhan. Oke guys, itu yang bisa kita ambil kesimpulan dari malam hari ini. Sebenarnya Mas Sigit, terima kasih banyak Mas Sigit. Ya, banyak hal positif yang bisa kalian petik dari sini tentang hal gaib, tentang kehidupan. Ya sesuatu yang memang tidak baik atau sesuatu yang di luar agama, di luar tuntunan agama, memang itu nggak baik dan memang akan menimbulkan efek yang kedepannya memang pengaruh dalam kehidupan kita ya. Itu aja sih. Jadi memang kalau kita percaya sama Tuhan, percaya sama jin, sama setan, itu nama syirik. Bahkan barang-barang yang diagungkan tuh, memuja-muja, itu sangat gimana ya, nggak di luar nalar ya. Terus Kalau ada apa nambahan ya, potong. Sebenarnya kayak kita itu mempercayai sesuatu yang tadinya nggak ada. Kalau kita benar-benar percaya real, ada kata kun fayakun. Apalagi kita lahir di tanah Jawa, pendahulunya kita itu para wali. Ada satu bangunan, sumpama itu bangunan kosong, kita tuh meyakini, mempercayai kalau di bangunan itu ada makhluk, sosok apa, tapi ini jadi simpang siur buah bibir. Dari 40 orang yang udah mempercayai ada gitu, pasti ada yang tadinya bener-bener nggak ada sama sekali. Nah berbahayanya buah bibir itu di situ, cuma ngomong-ngomong. Oke, mungkin buat Mas Sigit bisa kasih sesuatu yang bermakna atau positif buat teman-teman yang nonton ini nanti. Ya mungkin apa sih ya, kesimpulannya jangan sampai kita tuh mencari-cari hal-hal yang kayak gitu untuk kesenangan duniawi, karena ada dua hal yang harus kita cari. Selain dunia juga kita harus cari akhirat itu kayak gimana, karena kita tidak tahu hidup setelah kehidupan ini di akhirat. Nggak selamanya di dunia ya. Iya. Bahkan yang kekal tuh di akhirat. Iya. Oke, sampai di situ dulu guys. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Di subscribe ya Rudi channel Fahrudin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.